saya akan membahas budaya positif di sekolah. Apa saja itu yang termasuk budaya positif? Kita lihat slide berikutnya. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Menurut KHD, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ataupun bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar saat ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna daripada disiplin? Apakah makna disiplin itu? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Maknanya asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bisa kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kenapa kemalaman tidur, Nak? Karena saya main game, Bu. Kalau sudah tahu penyebabnya, ditanya lagi sama guru. Apakah kalau kamu tidur kemalaman dan kamu terlambat, apakah itu merupakan suatu kesalahan? Nah, kesalahan, Bu. Jadi tahu anak murid itu adalah suatu kesalahan. Lalu setelah tahu kesalahan murid itu, tahu anak murid itu melakukan kesalahan dia, kita beri jalan keluar sama dia. Jadi, Nak, supaya kamu tidak datang terlambat lagi, kita buat jalan keluarnya ya, Nak. Iya, Bu. Nah, jadi kamu kalau malam-malam
jangan lagi tidur kemalaman. Nah, jangan lagi main HP. Supaya kamu bisa tidur cepat dan bisa bangun cepat dan bisa pergi ke sekolah datang tepat waktu. Ya nak? Iya Bu. Nah, jadi udah tahu kamu apa kesalahan kamu, udah tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Seperti itu dia. Kalau posisi kontrol guru sebagai manajer, ada jalan keluarnya kita berikan. Tidak hanya membentak-bentak, tetapi kita beri dia ketenangan supaya dia tahu apa kesalahannya. Karena kalau kita bentak, dia besoknya terlambat lagi. Kita harus meyakini dia akan kesalahannya, baru kita beri jalan keluarnya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, sebagai guru, posisi kontrol yang manakah yang bagus untuk kita lakukan sebagai seorang pendidik? Di antara kelima ini, yang mana yang pas? Manajer, Bu. Manajer kan? Oke, sebagai manajer lah yang paling cocok. Jadi demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan dilanjutkan dengan Pak Roni. Katanya kali ini dalam waktu singkat ingin membuat modul 1.4 tentang bagaimana keyakinan kita ataupun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, di mana tentang yaitu budaya positif. Seringkali kita buat terkadang peraturan ataupun keyakinan terkhusus di sekolah, ya terkadang kita buat Selamat pagi semuanya. Ya, Ibu minta waktunya sebentar untuk kita di luar dari pelajaran kita akan membahas kesepakatan kelas kita, di mana awal semester kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, siapa yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas kita? Ya, baik. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Oke, yang lain? Ya, Nisha. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Yang lain? Tidak boleh mengerjakan tugas rumah di sekolah. Tidak boleh mengerjakan tugas yang seharusnya di rumah dikerjakan di sekolah. Coba yang lain lagi. Karena kemarin kita 29 orang ini membuat kesepakatan kita kan. Coba masih ada yang lain? Ya, Chelsea. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, Tera. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Yang lain? Ya, Ois. Membayar uang kas setiap Senin. Iya, membayar uang kas setiap hari Senin. Yang lain? Apalagi kemarin? Iya, Michael. Bisa buang sampah sembarangan. Tidak bisa buang sampah sembarangan. Yang lain? Masih ada yang lain? Ya, Bayu. Menyapu sesuai jadwal. Menyapu sesuai dengan jadwal piket. Masih ada yang mau ngomong? Masih ada yang mengingat apa yang ditulisnya kemarin selain yang diucapkan temannya? Gratia? Menghargai orang yang lebih tua. Ya, jadi kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Tetapi kesepakatan kelas yang kita buat kemarin kebanyakan mengandung kata negatif. Nah, setelah Ibu kemarin mengikuti pelatihan CGP, berarti Ibu ikuti ternyata kata negatif itu tidak bisa kita gunakan. Harus kita buat menjadi kata positif. Sehingga kata positif itu, kan kita kemarin udah belajar bilangan positif dan bilangan negatif kan. Semuanya di muka bumi ini ada kebalikannya. Begitu juga kata negatif yang kita buat itu mungkin menjadi budaya yang negatif nanti untuk kita. Sehingga budaya negatif itu menjadi hal biasa. Jadi sekarang kita ubah kesepakatan kelas kita
menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kata positif. Coba siapa yang bisa menggunakan kata positif menjadi keyakinan ataupun kesepakatan khusus di kelas 6? Tadi kata negatifnya dulu apa begitu? Coba Bayu apa? Kata negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kata positifnya membuang sampah pada tempatnya. Iya. Yang pertama tadi yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Oke, kita buat ini menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada Tempatnya. ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk apa? Kita mau ngapain? Itulah yang menjadi keyakinan kita. Kita menjaga apa? Kebersihan. Iya, berarti keyakinan kita menjadi yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, yang lain apa lagi? Dari kesepakatan kita yang dulu apa lagi? Ucapkan aja yang negatif juga bisa, nanti kita ubah sama-sama menjadi kata positif. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Berarti kita bagaimana? Mengerjakan PR di rumah. Kalau kita mengerjakan PR di rumah, berarti kita sudah melaksanakan apa? Iya, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Karena mengerjakan PR di rumah itu merupakan salah satu kewajiban. Oke, yang lain apa? Ya. Tidak boleh ribut. Berarti positifnya apa? Menjaga ketertiban. Iya, mantap. Menjaga ketertiban kelas. Yang lain, apalagi merupakan itu nanti menjadi keyakinan kelas kita ya. Tidak menyontek. Berarti bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jika pelajaran masih ada kita yang kurang tahu, kita minta izin untuk diajari sama teman. Oke, yang lain ya. Tidak boleh makan Tidak boleh makan di kelas saat belajar. Kalimat positifnya apa? Iya, betul. Makan pada jam istirahat. Iya, yang lain apa? Oke, biar mempersingkat waktu, Ibu kasih ini. Coba kalian tulis keyakinan kalian sesuai, keyakinan di kelas kita ini sesuai dengan ide kalian dengan menggunakan kata positif. Ya, kata positif. Oke. Oke, bagus. Bagi setiap orang ditulis ya. Ya. Nah, ya. Kalian mau kenapa?
hijau. Oke. Kalian tulis ya. Kurang 1 lembar. Oke, sekarang tulis ya. Tulis. Dan siapa yang sudah selesai, coba lengketkan ke sini. Buat keyakinan kita sesuai dengan kesepakatan kita dalam bentuk kalimat ataupun kata positif. Kalau tadi tidak boleh buang sampah, berarti menjaga kebersihan lingkungan. Yang lain lagi buat. Satu orang itu yang buat. Oke, siap. Satu orang. Dengan menggunakan kata positif sehingga apa yang kita agung-agungkan bersifat positif itu menjadi budaya nanti di sekolah kita ini. Menyayangi teman, minta izin ketika mengambil barang teman. Banyak kok. Siapa yang udah selesai bisa tempel di sini. Oke, silahkan Bayu. Agak ke atas ya, biar seperti kesepakatan kita. Ya, Bayu menjaga ketentraman kelas saat belajar, berarti Bayu tidak bisa ribut atau menjaga ketertiban, ketentraman di kelas. Oke, yang lain ayo. Ini apa? Buang sampah pada tempat makan saat jam istirahat, menyayangi teman. Oke, di sampingnya ya. Oke, yang lain. Coba baca apa Handi? Buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan di kelas. Oke. Nggak, di bawahnya nama. Iya. Oke, ayo yang lain. Mau berbagi makan dengan teman. Ayo. Iya, urusannya ke bawah. Oke, kalau Pak mau lagi baru nanti ke samping ya. Baris. Antri, budayakan antri. Budayakan antri. Panjang sekali. Ya, budayakan antri ya. Itu adalah salah satu budaya positif ya. Membudayakan antri. Ya udah, di sampingnya lagi bikin urutan yang baru. Oke.
Oke, jadi udah ya semuanya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keyakinan kelas itu merupakan nanti menjadi suatu kebiasaan kita di dalam beraktivitas. Oke? Udah? Depan taruh sini. Oke. Jadi Ibu harapkan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas baru kita, ini bukan hanya untuk ditulis, tetapi bagaimana? Iya, untuk dilakukannya. Jadi Ibu harap sesuai dengan kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita, itu semua bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga nanti menghasilkan murid-murid Ibu ini memiliki karakter-karakter yang baik. Oke. Dan sekian atas waktunya, kesempatannya untuk kita buat kegiatan ini, dan terima kasih.